Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan ini kita akan kembali menelaah mata kuliah manajemen kewirausahaan dengan topik sejarah ilmu manajemen. Rekan-rekan sekalian, ilmu manajemen ini juga seiring dengan perkembangan peradaban manusia yang tertua, yaitu Babilonia dan Mesopotamia di kawasan Afrika, negara Mesir, tetapi bermula dari Jazirah Arab sejak dinasti Adam alaihissalam, terus Idris, terus hingga peradaban manusia zaman nabi-nabi atau rasul-rasul. Demikian pula perkembangan peradaban di daratan Cina dan India serta Jepang, itu juga bersumber dari perkembangan manajemen. Mulai dibentuklah organisasi, perkumpulan beberapa orang, kemudian berkembang menjadi satu manajemen klasik. Manajemen klasik ini diperkenalkan oleh Owen dan Bagbe pada abad ke-19 yang memberikan kontribusi yang berharga bagi praktisi manajemen bahwa organisasi bisnis atau kewirausahaan perlu dikelola berdasarkan satu sistem, yaitu manajemen atau kepemimpinan. Tentu manajemen yang berlaku saat itu adalah manajemen klasik. Jadi ilmu manajemen ini berkembang terus seraya perkembangan ilmu pengetahuan, apalagi saat revolusi Perancis, Renaissance. Tentu begitu suburnya perkembangan ilmu pengetahuan, berbagai disiplin ilmu bermunculan, cabang-cabang ilmu pengetahuan, dari induknya ilmu filsafat terus hingga ke manajemen bisnis dan kewirausahaan. Rekan-rekan sekalian, 3 kelompok pemikiran di dunia manajemen kewirausahaan. Yang pertama, bagaimana perspektif manajemen klasik. Di antara perspektif yang muncul adalah kelompok pertama dikenal sebagai perspektif manajemen klasik atau classical management perspektif. Perspektif ini terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu kelompok manajemen ilmiah atau saintifik. Di awal abad ke-20, produktivitas menjadi salah satu masalah terbesar bagi semua industri saat itu, karena dihadapkan dengan perkembangan modal yang masih sangat rendah dan rentan, sementara output yang dihasilkan oleh para pekerja terutama yang memenuhi standar tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, karena memang teknologi saat itu belum terlalu berkembang pesat. Mesin-mesin baru ada mesin uap, kapal uap, kapal yang dijalankan oleh mesin uap. Masih ada media cetak yang terbuat dari lempengan tembaga dan besi yang diputar oleh tenaga manusia. Kemudian keluarlah cetakan-cetakan yang masih bentuknya kasar, jadi masih menyusun plat begitu. Itu media saat itu. Orang masih menggunakan telegram melalui kabel, sambungan kabel yang berjarak rendah. Pemikiran manajemen klasik pada itu saat itu terus berkembang. Wah, kalau begini terbatas orientasi kita, komunikasi, pengembangan pemasaran, pengembangan produk agar diketahui oleh masyarakat benua lain. Rekan-rekan sekalian, di antara kontribusi yang pernah diberikan oleh Tyler
salah satu ahli manajemen yang terkenal, time and motion atau motivasi studi mengenai penetapan standar kerja yang didasarkan pada perhitungan waktu. Jadi memang karena teknologi klasik saat itu masih dibatasi oleh kemampuan daya, tentu bermain dengan waktunya lama, butuh percepatan waktu yang harus dipasarkan. Tetapi karena teknologinya hanya pakai kuda, setelah dibuatnya beberapa kendaraan yang menggunakan mesin, kuda tadi yang punya keterbatasan betul laju, tetapi saat-saat tertentu dia harus istirahat, dia harus suasana tidak mendukung, hujan deras, angin kencang, tidak ada jembatan, tentu dia harus menyesuaikan dengan keadaan. Maka untuk meningkatkan prestasi kerja, penghasilan, produktivitas, Tyler memberikan perhitungan, perlu ada upah insentif. Oh, perlu dihargai. Tidak bisa hanya bersifat penghormatan kepada yang tertua, kepada kaum berjuis, kepada kaum bangsawan, tetapi harus ada balas jasa. Agar muncul semangat kerja atau motivasi. Ini rahasia sebuah manajemen kewirausahaan. Bagaimana seluruh karyawan itu memiliki motivasi dan semangat kerja. Ini temuan Tyler yang tidak bisa dianggap remeh dalam segala urusan bisnis dan prospeknya ke depan, agar sebuah perusahaan, sebuah wirausaha, sebuah upaya bisa berkembang menjadi kerajaan bisnis yang besar. Rekan-rekan sekalian, standar pekerjaan output yang dirancang oleh Tyler antara lain bagaimana standar kerja itu berdasarkan standar waktu setiap individu, kemudian standar produk, kemudian output. Lalu dihitung juga bagaimana biaya produksi berdasarkan motivasi. Kalau orang bersemangat kerja, luar biasa penghasilan. Jangan sama sekali jika Anda jadi manajemen suatu saat, pemimpin, manajer, orang keadaan perut kosong atau lapar Anda perintah kerja. Anda suruh dia menyelesaikan satu pekerjaan. Wah, pasti mendongkol, pasti muncul pemikiran yang tidak benar. Mengapa terjadi korupsi? Karena orang tidak kenyang. Tetapi kalau dia puas, jadi motivasi kerja, etos kerja, kinerja, semangat kerja berkaitan dengan kepuasan kerja, imbalan, insentif, sebagaimana yang dicetuskan oleh Tyler. Rekan-rekan sekalian, yang kedua, kelompok manajemen administrasi. Manajemen administrasi atau pembukuan perlu dirancang dengan benar. Rahasia sebuah perusahaan sangat rentan di bidang catat mencatat atau organisasi atau dokumen. Penting, masuk keluar, hasil produksi, tata kerja, pengelolaan, pemasaran, semua harus dicatat. Karena setiap akhir tahun akan ada evaluasi. Tyler merancang seperti itu sehingga perkembangan beberapa perusahaan yang menganut teori-teori Tyler berkembang dengan pesat. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian, perspektif manajemen perilaku. Kalau ada karyawan malas, dicatat. Oh, ini menghasilkan. Mengapa orang-orang Cina itu sukses? Kalau Anda menguntungkan bagi perusahaannya, nama Anda itu naik di dinasti kerajaan kekeluargaan. Anaknya bisa Anda nikahi. Tetapi kalau Anda merugikan kalangan pebisnis, keluarga-keluarga marga Tionghoa, itu nama Anda di tong sampah. Ini filosofi orang Cina. Kalau Anda jujur, Anda baik, Anda setia, sepanjang tidak merugikan dia makan roti, Anda pun makan roti. Itu manajemen Cina. Rekan-rekan sekalian, yang ketiga adalah perspektif manajemen kuantitatif.
Nah, besarnya jumlah perolehan hasil itu target, tidak bisa tidak. Bagaimana prinsip ekonomi yang benar? Modal kecil tetapi bisa mengeruk, menarik, mengeksploitasi, mendatangkan bermiliar-miliar uang. Nah, ini prinsip sebuah manajemen kewirausahaan jika kita ingin berkembang. Rekan-rekan sekalian, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, Anda bisa tulis di kolom komentar. Nanti materi berikutnya akan kita bahas lebih mendetail lagi dan lebih prinsipil lagi. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.